Ya, ini kasubag umum ya? Kasubag umum sama WL. Ya, teman-teman, kita mulai saja ya acaranya karena di undangan jam 10 udah dimulai dan ini sudah lebih dari 12 menit. Saya buka saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melalui Zoom meeting berkumpul mengenai menindaklanjuti surat dari kami, undangan kami, sosialisasi pengisian LHKPN di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Ini merupakan kegiatan yang mungkin bisa dikatakan rutin ya, setiap tahun kita lakukan di awal tahun, yang dimana laporan LHKPN ini merupakan laporan mengenai harta kekayaan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022. Yang pelaporannya dilakukan di awal tahun 2023. Dari data yang kami peroleh, ada 565 wajib lapor. Dan untuk teman-teman ketahui dan disampaikan kepada rekan-rekan kerjanya di perangkat daerah masing-masing, untuk jafung hasil penyetaraan atau terdampak penyetaraan jabatan itu tidak perlu lagi melakukan pengisian LHKPN, tetapi tetap wajib melaporkan, cuma aplikasinya melalui aplikasi LHKSN. Untuk nanti pengisian dan tata caranya saya serahkan kepada Mbak Dina, teknisnya. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo silakan nanti setelah pemaparan. Tapi untuk sekarang aplikasinya tidak jauh berbeda ya Mbak Dina ya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin teman-teman yang udah familiar tidak asing lagi lah tentang pengisian ini. Dan juga kalau yang baru mungkin ya mulai dari awal, tapi struktural yang baru ya, terutama yang di kecamatan, yang di kelurahan yang eselon 4B. Nah, itu mungkin baru. Nah, itu agak sedikit nggak rumit sih, cuma yang karena mulai dari baru jadinya menitihi satu-satu. Kalau saran saya sebelum membuka aplikasi, baiknya eviden-evidennya dulu dikumpulkan. Jadinya nanti ketika pengisian aplikasi tinggal enak aja mengisinya dari sheet 1 ke sheet selanjutnya. Dan biasanya pengisian LHKPN ini ya kalau umpamanya di Januari ini mungkin belum terlalu down lah, atau up and down-nya belum terlalu, tapi nanti ketika sudah di akhir masa berakhirnya waktu kewajiban LHKPN, biasanya Maret ya Mbak Dina ya, itu biasanya sering terjadi trouble. Jadinya saya sarankan kepada teman-teman untuk menyampaikan kepada rekan-rekan di perangkat daerahnya untuk mengisinya itu dari sekarang, jangan sampai nanti last minute baru mengisi. Akhirnya nanti ini soalnya aplikasinya aplikasi nasional, se-Nusantara wajib mengisi ini. Jadinya biasanya kalau sudah akhir-akhir itu malah sering terjadi down aplikasinya. Jadinya mumpung ini kami baru membuat surat edaran dan ini kami sosialisasikan, ayo kita mulai ya minimal besok lah untuk pengisiannya, dicicil lah. Jadinya biar nggak jatuhnya nggak ribet nantinya di akhir. Baik, sekian informasi dari saya, pembukaan dari saya. Untuk waktu dan tempat teknis pengisiannya saya serahkan ke Mbak Dina. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar, Mbak. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima Hadir. kasih Terdengar, Mbak kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan. Kurang nyaring, Mbak. Kurang nyaring, Kak, Bu? Ya. Ya, ini masih kurang nyaring.
Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeti. Jadi bahwa acara ini tuh sebenarnya memang sudah rutin dilaksanakan setiap awal tahun, setiap awal masa pengisian penyampaian laporan LHKPN. Namun kembali seperti biasa tahun ini saya memberikan sosialisasi lagi terkait pengisiannya karena ada beberapa WL yang baru wajib lapor tahun ini dan juga sebagai pengingat kita bagaimana tata cara pengisiannya. Nah, mungkin izin saya share screen ya Bapak dan Ibu, kita mulai. Ya. Belum kelihatan ya? Oke. Sudah terlihat paparannya ya Bapak dan Ibu? Jadi kegiatan hari ini adalah sosialisasi pengisian LHKPN Kota Balikpapan tahun 2023, namun tahun lapornya tahun 2022. Jadi sebelum kita masuk ke sosialisasi tata cara pengisiannya, kita brainstorming dulu, mengingat lagi apa itu LHKPN. Nah, jadi LHKPN itu adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, termasuk harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungan. Hartanya apa aja? Ada uang, investasi, emas, tabungan, rumah, kendaraan, maupun tanah. Ada yang mendasari terkait laporan LHKPN ini adalah ada 4 peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga ada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan yang terakhir adalah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 tentang tata cara penyampaian laporan harta kekayaan di lingkungan pemerintah daerah. Nah, LHKPN tadi, daftar harta kekayaan tadi dituangkannya itu ke dalam formulir LHKPN di mana bisa Bapak dan Ibu akses di sini ya, di lhkpn.kpk.go.id. Lanjut, siapa saja penyelenggara negara yang wajib lapor? Nah, ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 ada 8 penyelenggara negara yang wajib LHKPN. Jadi ada wali kota, wakil wali kota, pejabat struktural, pejabat pembuat komitmen, auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, pengelola pengadaan barang, jasa, dan bendahara. Nah, kalau struktural yang kemarin terdampak penyetaraan jabatan bagaimana? Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kabak bahwa untuk pejabat struktural yang terdampak penyetaraan jabatan ini, tahun ini tidak perlu melaporkan LHKPN lagi, namun tetap melaporkan harta kekayaannya di dalam LHKASN, di mana untuk terkait akun dan sebagainya nanti bisa koordinasi dengan inspektorat ya, Bapak dan Ibu. Nah, kapan harus lapor harta kekayaan? Di sini ada 3 masa waktu untuk penyampaian LHKPN. Yang pertama adalah saat pertama kali menjabat. Itu paling lambat 3 bulan sejak diangkat atau pensiun. Kemudian berakhir masa jabatan atau pensiun. Paling lambat 3 bulan sejak diangkat atau pensiun. Kemudian pengangkatan pada jabatan baru sebagai penyelenggara negara. Di sini paling lambat 3 bulan sejak diangkat atau pensiun jika belum pernah melapor. Kemudian kapan waktu pelaporannya? Seperti yang tadi disampaikan, waktu pelaporannya sendiri itu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berjalan. Jadi di tahun ini Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan pengisian LHKPN untuk tahun lapor 2022. Nah, ada sanksi yang diberikan bagi penyelenggara negara yang tidak lapor LHKPN.
yaitu apabila wajib lapor tidak melakukan input atau mengalami keterlambatan dalam penyampaian LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan KPK, yaitu tanggal 31 Maret tahun berjalan, maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan TKD sebesar 10% pada bulan berjalan dan pembayaran TKD-nya ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban, sebagaimana tertuang dalam pasal 30 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada ASN. Bisa dicek nanti ya Ibu ya peraturannya. Nah, ini sekilas pelaksanaan LHKPN tahun 2022. Jadi alhamdulillah, dan saya juga terima kasih sekali kepada Kasubag Umum di perangkat daerah dan juga WL yang telah melaksanakan pelaporan LHKPN. Jadi dari semua OPD di Kota Balikpapan, alhamdulillah kita sudah mencapai 100% dan monitoring pelaporan penyelenggaraan di mana penyampaian kekurangan seperti surat kuasa dan dokumen-dokumen lain itu juga alhamdulillah sudah tercapai semua ya, sudah melaksanakan semua tuntas sudah di tahun 2022. Nah, lanjut kita mulai masuk ke tata cara pengisian LHKPN. Jadi ketika Bapak dan Ibu masuk ke alamat websitenya aplikasi LHKPN di lhkpn.kpk.go.id, tampilannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ada username, password, untuk tombol untuk login, lupa password, dan kirim aktivasi ulang. Nah, di sini masukkan username dan password untuk login ke e-filing, lalu klik kotak dan saya bukan robot, kemudian tombol login. Patut diingat bahwa username di sini itu adalah NIK yang dimasukkan, yaitu nomor identitas kependudukan, bukan nomor induk pegawai. Nah, kemarin itu dari tahun lalu itu banyak yang koordinasi ke saya, Bu, saya nggak bisa login, sebagainya. Ternyata yang dimasukkan itu NIP, bukan NIK, gitu. Jadi nanti mohon jadi perhatian bahwa yang dimasukkan itu adalah NIK ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang mengalami kendala lupa password, karena udah 1 tahun nih, nggak ingat lagi, gimana caranya? Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa klik lupa password di yang warna orange ini ya. Diklik lupa passwordnya, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, ini kembali silakan dimasukkan username-nya, yaitu NIK, dengan dimasukkan juga alamat email yang terdaftar di akun LHKPN-nya Bapak dan Ibu. Jadi setelah dimasukkan, nanti klik tombol kirim yang hijau ini ya. Nah, tapi ada juga nih yang ternyata ada kendala bahwa tidak ingat juga emailnya, nanti bisa berkoordinasi dengan bagian organisasi. Nah, terus bagaimana bagi yang belum memiliki akun e-filing dan sudah mengisi formulir aktivasi akun e-filingnya? Nah, ini nanti Bapak dan Ibu mohon diperhatikan, mohon disampaikan bagi rekan-rekannya di perangkat daerah yang baru menjabat sebagai pejabat struktural dan sudah mengisikan formulir aktivasi LHKPN, nanti dicek emailnya, di email yang ditulis di formulir tersebut, apakah sudah ada email dari KPK terkait aktivasinya. Jadi kalau misalnya sudah ada, tampilannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti biasanya tuh kan udah ketutup tuh sama email-email masuk yang lain, kotak masuk yang lain. Jadi nanti cari aja di search-nya kotak masuk, cari aja, ketik aja LHKPN. Nanti biasanya kalau memang sudah masuk untuk emailnya ya. Nah, ini seperti ini emailnya. Untuk cara aktifkannya, nanti diklik tautannya yang berwarna merah, aktifkan akun LHKPN-nya ini, dimasukkan user dan password yang sudah ada di email. Nah, kalau yang merasa ada yang belum merasa belum mengisi formulir aktivasi, karena kemarin itu kalau tidak salah ada pelantikan di tanggal 30 Desember kalau tidak salah ya. Dan saya belum sempat nge-share formulirnya, tapi sudah saya daftarkan berdasarkan data diri di Simpek. Nah, itu nanti bisa koordinasi ke bagian organisasi terkait formulir aktivasinya. Kita lanjut. Nah, kalau yang tadi menjawab tadi, kalau yang lupa password bagaimana? Jadi tadi setelah Bapak dan Ibu klik lupa password, masukkan NIK dan alamat email yang terdaftar, nanti akan menerima email untuk username dan password yang baru. Nah, nanti pada saat
Ibu klik linknya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Apa sih maksudnya password lama? Kan tadi lupa passwordnya, kok ditanyain password lama. Nah, maksudnya password lama ini adalah password yang diberikan di email yang tadi diklik lupa password. Nah, itu dimasukkan password lamanya. Itu maksudnya yang itu ya Bapak dan Ibu, yang email password yang dikirim di email. Kemudian masukkan password baru, password yang mudah diingat oleh Bapak dan Ibu. Ulangi password dan kemudian konfirmasi. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya tadi sudah terlewati nih untuk login semuanya sudah selesai. Jadi begitu Ibu klik login akan diarahkan ke tampilan sebagai berikut. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah lapor sebelumnya, nanti akan ada seperti ini tampilannya ya, yang saya merahin ini. Nah, ini sudah ada keterangan bahwa ada pelaporan di tahun sebelumnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, dia di sini tampilannya akan kosong. Nah, terus gimana caranya untuk melaporkan di tahun ini? Nanti silakan Bapak dan Ibu klik yang ini, yang tanda panah hitam ini, isi LHKPN baru. Nanti diklik itu, nanti akan tampilannya berubah jadi seperti ini. Nah, jadi akan disuruh masukkan lagi nih terkait jenis laporan dan tahun pelaporan. Untuk tahun pelaporan ini sudah baku ya, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi nanti yang dipilih adalah yang periodik. Kalau jenis laporan ini sebenarnya dibagi jadi dua. Jadi ada periodik dan khusus. Kalau misalnya periodik itu diisi bagi yang tahun lalu sudah pernah lapor, tahun ini lapor lagi gitu. Tahun-tahun sebelumnya udah lapor. Jadi rutin ya, laporan rutin. Tapi kalau misalnya tahun ini baru lapor pertama kali, nanti jenis laporannya bisa dipilih yang khusus. Nah, di khusus ini nanti ditanyakan statusnya. Status ini maksudnya apakah awal menjabat atau akhir menjabat. Jadi kalau misalnya baru tahun ini lapor, berarti khusus awal menjabat. Tapi kalau misalnya tahun ini adalah tahun terakhir, mau pensiun, tahun depan ini udah pensiun, tidak ada lapor lagi, berarti nanti statusnya adalah akhir menjabat. Untuk tanggal pelaporannya nanti bisa dituliskan tanggal 31 bulan 12 tahun 2022 berarti ya. Kemudian klik lanjut. Jika sudah, nanti tampilannya kita akan langsung diarahkan ke menu data pribadi. Nah, untuk menu data pribadi ini sendiri, silakan Bapak tambahkan fotonya nih, biar kelihatan ada gambarnya. Nah, kemudian nanti dicek apakah data pribadi ini sudah sesuai atau masih misalnya ada kesalahan dalam penulisan NPWP atau jenis kelamin seperti itu ya, nanti bisa disesuaikan Bapak dan Ibu, dan setelah itu bisa diklik selanjutnya. Nanti kita akan diarahkan ke menu jabatan. Nah, untuk menu jabatan ini sendiri sebenarnya sudah saya verifikasi kemarin di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember terkait nama jabatan yang baru, misalnya ternyata udah beda OPD, ini udah mutasi dan sebagainya, itu sebenarnya sudah kami editkan. Tapi kalau misalnya ternyata siapa tahu kami terlewat, ada yang ternyata belum saya belum saya edit, nanti bisa bisa ditambahkan di rangkap jabatan ini ya Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Nanti kita akan diarahkan ke menu data keluarga. Nah, di menu data keluarga ini tampilannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya sudah pernah lapor sebelumnya, itu nanti dia ada load data sebelumnya seperti itu. Nanti bisa kelihatan data keluarganya. Tapi kalau misalnya penambahan baru masih kosong atau ada anak yang tahun ini baru lahir, itu berarti nanti Bapak dan Ibu bisa klik tanda tambah. Nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Nanti diisikan saja siapa data keluarganya, suami, istri, anak tanggungan, anak bukan tanggungan. Nanti setelah diisi semuanya, kita klik tanda simpan. Nah, kita lanjut. Setelah selesai tadi data keluarga, kita akan diarahkan ke menu harta. Jadi, harta di sini itu adalah merupakan bagian dari pelaporan LHKPN yang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan yang berupa tanah atau bangunan, alat transportasi atau mesin, harta bergerak, surat berharga, kas atau setara kas, harta lainnya, dan hutang. Jadi, ada beberapa menu di dalam harta. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya ketika Bapak sudah selesai selanjutnya tadi dari data keluarga, nanti diarahkan ke harta. Nah, di harta ini seperti yang tadi saya bilang ada beberapa jenis harta.
Nah, untuk yang pertama adalah harta, tanah, dan bangunan. Jadi nanti pilihannya seperti ini. Nah, oh ya, saya mau jelaskan juga untuk yang kosong baru melapor itu tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti tinggal diklik tanda tambah. Tapi jika sebelumnya sudah pernah lapor, itu nanti tampilannya akan ada pilihan load semua data sebelumnya. Jadi data harta Bapak dan Ibu yang sudah diinput di pelaporan sebelumnya di tahun lalu itu nanti ketika Bapak klik ini akan muncul di sini ya. Mana mouse-nya? Nah, ini yang di sini nanti akan muncul di bawah sini. Kalau misalnya sudah klik data load sebelumnya. Nah, nanti di ujungnya dari daftar harta Bapak itu ada tombol aksi. Ada edit, ada pelepasan, ada tetap. Jadi kalau misalnya hartanya tersebut ada perubahan, baik misalnya biasanya itu kan nilai estimasi saat pelaporan kalau misalnya tanah itu bisa naik ya. Nanti bisa klik edit. Klik diedit, kemudian tinggal diedit mana yang berubah. Tapi kalau misalnya ternyata harta tersebut di tahun 2022 sudah dijual, nanti Bapak bisa klik pelepasan di sini bahwa itu sudah dijual. Nanti ada disuruh masukkan keterangan apakah dijual atau dihibahkan atau diwariskan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya harta tersebut tidak ada perubahan baik dalam kepemilikan maupun nilai estimasi saat pelaporan, nanti Bapak dan Ibu bisa klik tetapkan ini ya di tombol aksi. Jadi tombol tetapkan ini yang diklik. Jadi tidak perlu menginput harta lagi. Tapi kalau misalnya di tahun 2022 Bapak dan Ibu ada pembelian harta baru, baik tanah dan sebagainya, itu nanti diklik load data sebelumnya. Lanjut ya. Kalau seandainya ini cara nginput hartanya yang baru. Jadi ketika klik tanda tambah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada form data harta kekayaan tidak bergerak, bisa diisikan baik tanah maupun bangunan. Setelah diisi, nanti bisa klik tanda simpan. Di tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini juga masih ada tombol aksi kalau misalnya ternyata ada salah penginputan. Ternyata Ibu masukkan harta tetangga salah, nanti bisa di-delete. Kalau misalnya atau diedit ternyata nilai estimasi enggak segini nih, lebih mahal lagi, nanti bisa di tombol edit sebelum dikirim masih bisa diedit. Kita lanjut, setelah selesai di tanah atau bangunan kita akan masuk ke menu alat transportasi atau mesin di sini ya. Nah, ini sama prosesnya tadi kalau ada load data sebelumnya silahkan di load, kalau misalnya baru itu nanti tinggal diklik tanda tambah dan akan muncul form seperti ini. Ini silahkan Bapak dan Ibu isi sesuai dengan harta bergeraknya. Kalau sudah nanti klik simpan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kemudian lanjut setelah kita selesai di alat transportasi dan mesin, kita klik lagi bergerak lainnya. Nah, bergerak lainnya kita isi. Kalau misalnya sama prosesnya, kalau ada load data sebelumnya, tinggal diklik load data sebelumnya, kemudian diedit dan sebagainya. Kalau misalnya baru, tinggal diklik tanda tambah. Di sini silakan dimasukkan harta bergerak lainnya. Di sini tuh biasanya perabotan rumah tangga, handphone, dan segala macam TV, LCD 100 misalnya gitu ya. Nah, itu tinggal dimasukin, kemudian diklik simpan, tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, lanjut. Setelah selesai ini, sudah semua dimasukin, kita masuk ke klik ke surat berharga. Nah, di sini kalau misalnya sama prosesnya seperti yang tadi juga kalau ada load data sebelumnya, diklik load data sebelumnya, tapi kalau baru, diklik tambah. Baru yang baik, baru yang baru ngisi maupun ada tambahan baru. Diklik tanda tambah, tampilannya kan seperti ini. Nah, apa sih maksudnya jenis surat berharga? Jadi jenis surat berharga itu ada dua di sini, efek yang diperdagangkan di bursa atau listing, kemudian kepemilikan penyertaan di perusahaan non-listing. Jadi di sini misalnya kalau Bapak dan Ibu tahu surat berharga negara yang terdiri dari sukuk tabungan atau ST, kemudian obligasi negara retail atau ORI, sukuk retail atau SR, kemudian saving bond retail SBR, surat utang negara atau SUN, surat berharga syariah negara SBSN, itu bisa dimasukkan di dalam sini. Ya, Bapak dan Ibu. Bapak search aja deh apa sih maksudnya surat berharga itu gitu. Nanti search di Google nanti bakal ada apa aja itu maksudnya surat berharga. Kalau sudah diklik simpan, nanti akan muncul tampilan seperti ini.
ya. Lanjut kita ke menu kas atau setara tabungan. Nah, apa sih kas atau setara tabungan? Nah, kas atau setara tabungan di sini itu artinya adalah tabungannya Bapak dan Ibu. Nih ada uang tunai yang punya di rumah, kemudian deposito, giro, tabungan, dan lainnya. Nah, di sini silakan dimasukkan kalau misalnya jenis, jadi kan nanti diminta nih bukti dukung. Jenis misalnya tabungan bukti dukung. Nah, kalau untuk yang tabungan, silahkan bukti dukungnya di sini itu bisa dari print apa sih printan di ATM-nya Bapak Ibu, saldo terakhir di tanggal 31 Desember 2022. Jadi nggak mesti buku tabungannya yang dimasukkan ya Bapak Ibu, bisa screenshot saldo di mobile banking, bisa dari struknya di ATM seperti itu ya. Ini juga sebenarnya bukti dukung ini bukan wajib karena tidak ada bintang. Tadi saya lupa menyampaikan kalau ada bintang merah ini artinya wajib diisi, sedangkan kalau tidak ada bintang merah itu bisa tidak diisi, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah, silahkan diklik tanda simpan, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke harta lainnya. Kita klik harta lainnya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Apa sih maksudnya harta lainnya? Seperti itu kan. Jadi jenis harta lainnya di sini adalah piutang. Kemudian kerjasama usaha yang tidak berbadan hukum. Kemudian haki, hak kekayaan intelektual, dana pensiun atau tabungan hari tua. Unit link termasuk asuransi yang terkait investasi. Ini di sini. Kemudian sewa jangka panjang dibayar di muka, Bapak punya kontrakan atau sewaan, itu di sini. Kemudian hak pengelolaan atau pengusahaan yang dimiliki perorangan dan lainnya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini, sama bukti dokumennya juga bisa diupload dokumen harta lainnya pada halaman depan maupun saldonya kalau misalnya dalam bentuk dana pensiun segala macam ya. Kemudian sudah nanti bisa diklik tanda simpan, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Kita lanjut ke hutang. Jadi setelah harta yang kita punya, kita juga masukkan hutang. Kita klik pilihan hutangnya, nanti akan muncul seperti ini. Ini masih sama ya, tadi load data sebelumnya, kalau misalnya ada sudah hartanya, tinggal diedit. Kemudian kalau tidak ada atau ada utang baru, kalau sebelumnya belum ada data sebelumnya atau ada utang baru, silakan diklik tanda tambah. Nah, hutang ini yang dimaksud hutang ini atas nama yang bersangkutan, pasangan atau anak. Jadi dalam keluarga inti itu misalnya yang punya hutang istri tetap harus dimasukkan ya, karena itu jadi penghitungnya untuk harta kekayaan. Jadi silakan dimasukkan nilai awal hutang berapa, nilai saldo hutang berapa. Kalau jenis hutangnya juga hutang konsumtif Bapak dan Ibu, misalnya KPR, kendaraan, kartu kredit atau multiguna, atau hutang komersial atau usaha koperasi atau hutang lainnya. Jadi silahkan dimasukkan yang jenis-jenis hutangnya itu ke dalam sini. Kemudian klik tanda simpan, tampilannya akan berubah seperti ini. Oke, lanjut. Berarti kalau misalnya hutang, pastikan bisa jadi hutang tahun lalu dengan tahun ini beda nilainya. Berarti nanti load data sebelumnya itu diedit Bapak dan Ibu, nilai hutangnya bisa berkurang kan karena sudah berjalan 1 tahun. Oke, terkait harta ini ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi di sini itu pada saat pengisian, ini saya mundurin ya, pengisian harta itu mulai dari tanah bangunan sampai dengan harta lainnya itu akan ada ditanya asal usul harta. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu pilihnya adalah 1, itu tidak akan diarahkan untuk ke menu selanjutnya. Tapi ketika Bapak Ibu pilihnya kode dari 2 sampai 6, yaitu warisan, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hadiah, dan lainnya, itu nanti ketika Bapak pilih pilihan nomor 2 sampai 6 itu, nanti akan ada diarahkan ke tampilan seperti ini. Jadi di sini tampilan yang menjelaskan siapa yang memberi warisan, siapa memberi hibah, siapa yang memberi hadiah. Jadi silakan diisi tanggal transaksinya, misalnya dikasih warisannya di Agustus tanggal 30, silakan diisi tanggalnya, besarnya berapa, keterangannya gimana, kemudian siapa yang memberi. Di sini silakan dimasukkan nama dan alamatnya. Sebenarnya yang tanggal transaksi sampai dengan keterangan itu tidak mesti wajib diisi, tapi kalau memang ada lebih bagus. Nanti setelah selesai bisa diklik tanda simpan. Nah, setelah tadi harta udah selesai nih dari
tanah bangunan sampai dengan hutang. Kita masuk ke menu penerimaan. Jadi penerimaan di sini itu adalah merupakan menu yang digunakan untuk melaporkan data penerimaan penyelenggara negara maupun wajib lapor itu per tahun. Jadi dihitungnya penerimaannya itu selama 1 tahun. Terdapat 3 menu pada penerimaan, yaitu penerimaan dari pekerja, penerimaan dari usaha dan kekayaan, serta penerimaan lainnya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa penerimaan dan pengeluaran nanti itu adalah dilaporkan pada bulan Januari sampai dengan Desember. Jadi dihitungnya 1 tahun dikali 12 kalau misalnya dihitungnya bulanan. Misalnya 1 bulan 10 juta, penerimaannya dikali 12 berarti 120 juta. Nah, penerimaan ini nih lihatnya di mana gitu kan. Jadi penerimaan ini dapat merujuk pada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau biasa formulir 1721 yang A2. Di situ ada penerimaan neto kalau tidak salah ya. Nanti bisa itu yang diambil untuk data penerimaannya. Kita lanjut masuk ke menu penerimaan. Jadi ketika Bapak dan Ibu klik penerimaan, itu nanti akan muncul penerimaan dari pekerjaan. Jadi di sini penerimaannya yang dimasukkan itu adalah penerimaan dari yang diterima oleh penyelenggara negara maupun pasangan. Jadi misalnya suami istri bekerja, silahkan dimasukkan berapa hasilnya. Untuk PNS sendiri, untuk kita, EKIN itu dimasukkan di mana? Nah, maka EKIN itu dimasukkan di menu gaji dan tunjangan, berarti ditambahkan antara gaji dan tunjangan. Kalau tidak salah, sepengetahuan saya untuk di formulir 1721 itu sudah netonya itu bersih sudah merupakan penambahan dari gaji dan tunjangan. Nah, selain gaji dan tunjangan, jenis penerimaan lain yang harus dimasukkan itu jika ada adalah penghasilan dari profesi atau keahlian. Jadi, misalnya selain PNS, Bapak dan Ibu ini juga narsum di mana misalnya di luar dari instansi pemerintah, misalnya di swasta, silakan ditambahkan. Kemudian maaf, honorarium itu juga. Terus ada ini bonus jasa produksi, THR, penerimaan pekerjaan lainnya. Jadi suami istri penerimaannya dalam 1 tahun dimasukkan semua. Jika sudah selesai, nanti diklik tanda simpan, Bapak dan Ibu diarahkan untuk masuk ke penerimaan dari usaha dan kekayaan. Nah, di sini apa saja penerimaan dari usaha dan kekayaan. Nah, ini dimasukkanlah hasil investasi dalam surat berharga. Tadi misalnya Bapak ada masukkan harta karena misalnya beli surat berharga negara. Nah, hasilnya nanti dimasukkan di sini ya Bapak dan Ibu. Apa sih namanya? Bunganya. Terus hasil usaha atau sewa tadi dimasukkan. Terus buku tabungan atau deposito. Kemudian penjualan atau pelepasan harta. Misalnya di tahun 2022 tadi, Bapak ada jual tanah di depan. Nah, nanti itu harus nyambung. Berarti pada saat dilepaskan di depan, berarti nanti Bapak harus terima penjualan atau harus memasukkan berapa harga yang dijual. Karena kalau tidak nanti kekayaan Bapak itu bisa minus kalau misalnya ada yang terlewat memasukkan data terkait penjualan dan pelepasan. Terus kemudian dimasukkan juga penerimaan lainnya di luar dari 4 penerimaan di atas, silahkan dimasukkan jika ada penerimaan lainnya. Kemudian lanjut ke penerimaan lainnya. Nah, di sini maksudnya penerimaan lainnya itu ada 3, yaitu adalah penerimaan hutang, penerimaan warisan, penerimaan hibah atau hadiah. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ada orang nih yang bayar utang ke Bapak dan Ibu, nah itu berarti masuk ke penerimaan hutang. Atau Bapak dan Ibu menerima warisan uang misalnya berapa, nanti dimasukkan di sini. Kemudian jika sudah, klik tanda simpan. Nanti kita akan diarahkan ke menu selanjutnya, yaitu menu pengeluaran. Nah, apa sih pengeluaran ini? Pengeluaran ini digunakan untuk melaporkan pengeluaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau wajib lapor per tahun. Jadi sama, tadi penerimaannya dikali 12, sama berarti pengeluarannya juga dikali 12. Terdapat 3 menu pada pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran harta, dan pengeluaran lainnya. Nah ini ya, ketika Bapak dan Ibu diklik menu pengeluaran ini, nanti tampilannya akan seperti ini.
Nah, ini tampilan pertama adalah pengeluaran rutin tahunan. Jadi di sini pengeluaran rutinnya, apa aja yang termasuk di dalam pengeluaran rutin ini, yaitu biaya rumah tangga, biaya bulanannya Bapak dan Ibu. Terus biaya sosial di sini antara lain misalnya keagamaan, zakat, infak, sumbangan ya, nanti dimasukkan. Kemudian pembayaran pajak, ini mulai dari pajak PBB, kendaraan atau pajak yang lainnya. Kemudian pengeluaran rutin lainnya dari 3 pengeluaran tadi ada lainnya lagi, silakan ditambahkan. Jika sudah Bapak klik simpan. Nanti kita akan diarahkan ke menu selanjutnya yaitu pengeluaran harta. Nah, apa sih maksudnya pengeluaran harta ini? Berarti pengeluaran yang Bapak Ibu keluarkan karena pembelian harta baru, pemeliharaan harta, kemudian juga pengeluaran non rutin. Jadi apa sih pengeluaran pemberian harta baru? Jadi Bapak misalnya tahun 2022 beli motor. Nah, itu silahkan tuliskan berapa yang dikeluarkan. Kemudian pemeliharaan, misalnya di tahun 2022 Bapak ada renovasi rumah. Nah, berarti dimasukkan berapa biayanya. Kemudian pengeluaran non rutin lainnya di luar di antara 2 pengeluaran yang di atas silakan ditambahkan di pengeluaran non rutin lainnya. Jika sudah simpan, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke pengeluaran lainnya. Nah, pengeluaran lainnya di sini maksudnya apa? Yaitu adalah biaya pengurusan waris, hibah atau hadiah, pelunasan atau angsuran hutang, dan pengeluaran lainnya. Jadi untuk biaya pengurusan waris misalnya Bapak tahun 2022 ini ada untuk ngurus warisan nih, itu mengeluarkan uang di mana namanya? Di notaris, nah itu misalnya dimasukkan. Kemudian pelunasan angsuran hutang, jadi misalnya tahun 2022 Bapak ngelunasin hutang nih, nah itu bisa dimasukkan di sini. Dan pengeluaran lainnya. Kemudian diklik tanda simpan, nanti kita akan diarahkan ke menu selanjutnya yaitu lampiran penjualan atau pelepasan. Nah, lampiran penjualan atau pelepasan ini adalah menu yang digunakan untuk menampilkan informasi penjualan, pelepasan yang dilakukan penyelenggara negara maupun wajib lapor. Terdapat 2 menu pada lampiran atau pelepasan, yaitu menu penjualan pelepasan pemberian harta dan penerimaan harta. Jadi di sini bukan isian ya Bapak dan Ibu, tapi menampilkan yang tadi sudah Bapak edit di atas. Jadi misalnya tadi di harta, baik di tanah, baik di alat transformasi, ada yang dilepaskan, atau dilepaskan ini maksudnya dijual, atau diberikan ke orang lain. Nah, nanti itu otomatis datanya akan muncul di sini. Jadi tidak perlu menambahkan apa-apa lagi, hanya dicek saja kembali apakah betul sudah ini yang ternyata dilepaskan di tahun 2022. Nanti kalau misalnya udah oke, Bapak dan Ibu klik selanjutnya. Kalau misalnya belum oke, berarti Bapak kembali ke menu harta untuk melakukan, mohon maaf Bapak batuk-batuk, untuk melakukan pengeditan supaya muncul di sini. Kalau sudah misalnya sudah betul, berarti selanjutnya nanti akan ke menu penerimaan. Bapak izin mohon minum dulu saya ya. Minum jahe dong biar enggak batuk. Tiba-tiba saya terserang batuk. Jahenya Bu, boleh Bu dikirim tadi yang bilang jahe. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Jadi setelah tadi sudah oke di penjualan pelepasan pemberian harta, silakan klik selanjutnya, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke menu penerimaan harta. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi penerimaan harta ini juga tidak perlu diedit dan sebagainya di sini. Tapi data di sini adalah akan menampilkan harta yang sudah Bapak input di atas. Misalnya harta tersebut karena hibah maupun karena pemberian warisan. Jadi nanti kalau misalnya ternyata tidak sesuai, ada yang kurang atau salah, nanti ngeditnya di menu harta ya Bapak dan Ibu.
Kemudian kalau misalnya sudah kita cek oke sudah sesuai dengan data kita, nanti kita klik selanjutnya. Nanti akan diarahkan ke lampiran fasilitas. Jadi lampiran fasilitas ini merupakan menu untuk menambahkan lampiran fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara negara atau wajib lapor. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, misalnya apa sih maksudnya lampiran fasilitas jika misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan kendaraan dinas maupun rumah dinas. Nah, atau yang lainnya silahkan ditambahkan di menu di sini, nanti klik tanda tambah muncul seperti ini dan silahkan dimasukkan apa maksudnya apa aja fasilitas yang diterima oleh Bapak dan Ibu. Kemudian nanti kalau sudah diklik simpan. Nah, setelah selesai nanti klik simpan, selanjutnya kita akan masuk ke menu review harta. Apa menu review harta itu? Review harta adalah merupakan menu yang digunakan untuk mereview pengisian laporan LHKPN Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah tuntas sampai dengan lampiran fasilitas, nanti data Bapak dan Ibu akan terhitung di seperti ini. Jadi ketika Bapak klik review harta, muncul tampilan rekapitulasi harta kekayaan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin saya memberikan catatan aja, nanti itu seperti tahun lalu ada beberapa itu yang, Mbak kok saya minus, katanya gitu. Itu bakal menimbulkan pertanyaan buat verifikator dari LHKPN. Kok bisa Ibu minus tapi tetap hidup sampai bulan ini, gitu kan? Nah, berarti itu ada kesalahan pengisian, baik di pengisian harta maupun penerimaan atau bisa jadi ada kesalahan pengisian di pengeluaran. Nanti silakan dicek kembali di sini. Kalau misalnya sudah oke, sudah tidak ada masalah dan sudah logik, berarti nanti silakan Bapak dan Ibu lanjut. Lanjutnya di sini ada pilihan Bapak dan Ibu ya. Sebelumnya cetak ikhtisar harta, proses permintaan token. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kurang yakin nih, nanti Bapak dan Ibu bisa ke menu cetak dulu. Dicetak ikhtisar harta nanti akan terdownload file Word-nya begini, biar lebih enak ngelihatnya. Nanti dicek kembali hartanya dan sebagainya. Kalau misalnya sudah betul-betul ya, sudah tidak perlu diedit lagi, karena kalau kita sudah klik proses permintaan token, Bapak dan Ibu udah nggak bisa ngedit lagi. Jadi benar-benar diperhatikan apakah isiannya Bapak dan Ibu sudah betul, sudah sesuai dengan data yang dimiliki. Kalau misalnya sudah selesai, sudah oke, cek cetak ikhtisarnya ini tadi sudah di-download juga, sudah dicek oke, silakan Bapak dan Ibu klik proses permintaan token untuk pengiriman LHKPN. Setelah klik ini, Bapak dan Ibu sudah tidak bisa mengedit harta maupun data yang lainnya di akun LHKPN-nya Bapak dan Ibu. Klik permintaan token nanti, nah ini tadi yang seperti saya sampaikan, sudah tidak boleh, kalau sudah klik proses token, sudah tidak bisa lagi mengedit data yang sudah di-input ya, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan. Ketika sudah klik proses token, nanti akan ada tampilan seperti ini dulu. Jadi Ibu diminta untuk mereview kembali apakah sudah sesuai isiannya. Kalau sudah oke, klik setuju, kemudian lanjut ke selanjutnya. Nanti akan ada lagi tampilan seperti ini, surat kuasa mengumumkan. Jadi di sini KPK meminta surat kuasa bahwa KPK akan mengumumkan harta kekayaan Bapak dan Ibu jika sudah selesai diinput. Silakan diklik tanda setuju dan kemudian selanjutnya. Nah, nanti bagi wajib lapor yang baru pertama kali melaporkan LHKPN maupun ada anggota keluarga yang baru berumur 17 tahun, nanti akan muncul baru berumur 17 tahun di tahun 2022 ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini surat kuasa. Nah, surat kuasa ini sudah dicek datanya sudah sesuai, tinggal diklik setuju dan klik selanjutnya. Nanti akan ada diarahkan menu seperti ini. Nah, sebelumnya saya menginformasikan untuk surat kuasa ini baik bagi pejabat negara yang baru tahun ini mengisi maupun yang baru memiliki anggota keluarga berusia 17 tahun, maka surat kuasa ini nanti harus dicetak. Jadi nanti dia diarahkan untuk setelah selesai prosesnya nanti akan ada
menu untuk pencetak ini. Kenapa? Karena setelah dicetak ini harus ditandatangani di atas materai 10.000, kemudian dikirimkan ke KPK. Nah, supaya lebih mudah dan supaya tidak tercecer kemana-mana, surat kuasanya ini bisa dikirimkan ke bagian organisasi karena nanti kami yang akan mengirimkan ke KPK. Dan untuk lebih mudah trackingnya, makanya kami kumpulkan melalui bagian organisasi saja yang mengirim. Jadi kalau sudah, klik selanjutnya tadi akan diarahkan seperti ini. Ditunggu dulu tokennya. Jadi tokennya ini akan masuk ke email Bapak dan Ibu. Email yang terdaftar di akun LHKPN. Lihat dulu tokennya udah masuk atau belum. Jadi kalau misalnya sudah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kan ada diberikan kode token. Nah, ini perlu diperhatikan lagi nih. Kemarin itu ada yang, Mbak, saya sudah terima email tokennya, tapi kok sudah saya masukin token, nggak bisa ya. Ternyata yang dimasukin bukan kode token, tapi server kode. Jadi ini sebagai petunjuk saja. Tapi yang dimasukkan itu yang kode token ini ya Bapak dan Ibu. Jadi dimasukkannya kemana, kode tokennya dimasukkan ke kolom ini. Jadi server kode yang tadi itu sebenarnya server kode yang ini, sama enggak yang diterima di email Bapak dan Ibu. Soalnya kadang ada yang begini Bapak dan Ibu, belum dicek emailnya, belum masuk tokennya. Dicek belum masuk, diklik terus nih, belum menerima token gitu. Jadi sistem itu mengirim kembali kode tokennya ke email. Jadi fungsinya server kode ini sebenarnya untuk lihat ini. Kalau misalnya menyamakan server kodenya yang mana, berarti token itu yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya memang belum menerima, disabar dulu, ditunggu tokennya di email. Kalau misalnya masih lama udah nggak masuk, baru nanti Bapak dan Ibu klik belum menerima token, nanti akan dikirimkan lagi kodenya, kode tokennya ke email gitu ya. Oke, ini sudah tadi ya penjelasannya kode tokennya yang ini yang dimasukkan gitu. Jadi kode server kode untuk menyamakan token yang mana yang dimasukkan. Kita lanjut, maka LHKPN Bapak dan Ibu sudah berhasil dikirim. Jadi tuntaskan sampai dengan proses permintaan token itu baru terkirim gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bahwa tadi ini pengumuman aja sih bahwa harta kekayaan yang sudah kita input itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat hartanya kita. Makanya tadi ada surat kuasa dari KPK untuk mengumumkan LHKPN. Ya, ini sama ini yang dilaporkan apa saja yang diperiksa diuji, yaitu kepatuhan, eksistensi, kesesuaian, kelengkapan. Jadi ketika LHKPN Bapak dan Ibu tuntas apabila Bapak dan Ibu sudah mengirimkan surat kuasa jika memang diminta mengirimkan surat kuasa. Nah ini jadi untuk tahun 2023 ini masa pelaporannya itu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2023. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kalau misalnya ada kendala dalam pengisiannya bisa menghubungi admin LHKPN di Pemkot, yaitu di bagian organisasi, bisa dengan saya maupun dengan Mbak Ayu. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kita diskusi saja, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke, silakan Bapak dan Ibu, jika ada hal-hal yang kurang jelas ingin ditanyakan, bisa disampaikan. Di chat ada ini ya, ada berapa Mbak Ayu? Ada satu, ada dari Ibu Ria BPP DRD. Kalau yang pensiun tahun, apakah masih buat? Ini maksudnya pensiun tahun 2022 atau tahun 2023? Jadi kemarin saya sudah mengirimkan daftar wajib lapor LHKPN untuk pelaporan di tahun ini ke Kasubag Umum. Nanti mohon dicek kalau misalnya datanya memang tidak ada di situ, berarti yang pensiun ini sudah tidak perlu melapor lagi. Tapi kalau misalnya pensiunnya masih nanti di bulan 4, bulan 5, berarti masih wajib lapor. Tahun ini masih lapor. Mohon maaf Bapak dan Ibu, batuk-batuk. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari Balikpapan Kota, Mbak. Ya, silakan Bu. Mbak, nah itu kan yang pilihan pertama kan, kalau yang periodik kan yang lapor setiap tahun. Betul. Yang khusus kan yang baru. Nah, kalau kejadiannya kayak aku kan kemarin sempat lapor ya Mbak, sempat 3 tahun nggak lapor nih. Aku pilih yang mana nih? Mau lapor yang 2000 untuk 2023 ini. Kemarin melapor sebagai apa, Bu? Bendahara. Ini kembali lagi menjabat bendahara atau bagaimana? Sekarang kan aku di Kasubag Umum di kota. Oh, Aku kan bendaharanya kan waktu di Samarinda. Nah, 3 iya. tahun kan udah nggak ada lapor nih. Nah, aku pilih yang mana tuh? Khusus apa yang Berarti yang khusus, Bu, khusus awal menjabat. Karena Oh. dengan sudah lama kan Ibu tidak laporkan dan sekarang juga posisinya sudah menduduki jabatan baru. Oh, gitu. Kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Nanti insya Allah ini juga kami share di YouTube, jadi nanti bisa ditonton ulang. Ya, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak. Ya, Nurka dari Bisnaker. Mm-mm. Menanyakan Mbak, misalnya kan posisi katakanlah kan ada utang di bank. Bapak suaranya bisa lebih nyaring? Misalnya ada utang di bank gitu ya. Iya. Terus dilunasin sama adik atau saudara gitu. Mm-mm. Itu tetap dicatat sebagai utang kok adik ya. Berarti nanti ini Bapak sudah pernah lapor tahun lalu? Sudah. Ya. Nah, berarti nanti di menu hutang nanti di load aja Bapak, di load aja data sebelumnya. Nanti kan ada kelihatan tuh data hutang itu. Artinya posisinya di depan di bank misalnya utangnya kan. Nah setelah otomatis kan lunas, tapi kan bukan ansurnya ke bank lagi gitu kan. Iya, berarti nanti di menu hutang itu berarti nanti diedit Bapak sudah dilakukan, sudah diedit apa sih? Dipilih yang dia itu bukan pelepasan sih ininya yang di hutang. Jadi kayak sudah dibayar, sudah dilunasin gitu. Berarti tidak muncul lagi di daftar hutang Bapak dan Ibu. Tapi nanti berarti itu dimasukkannya itu di pengeluaran pelunasan hutang tadi, walaupun keluarga ya yang iniin, karena kalau misalnya nggak dimasukin pelupasan hutangnya itu nanti dia akan aneh pada saat direview hartanya itu, bisa jadi minus hartanya Bapak. Bisa jadi minus kan, jadi minus dia nanti posisinya. Ya, jadi nanti walaupun yang melunasi keluarga nggak apa-apa dimasukkan aja di pada saat menu pengeluaran pelunasan hutang. Mbak, misalnya kan kemarin mungkin ada TV tiba-tiba rusak, otomatis itu hilang aja dia, hilang ya. Kalau memang TV-nya Bapak tadi itu Bapak masukkan di harta berarti nanti di pelepasan aja rusak gitu keterangannya. Baik, Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya. Iya. Iya, silakan Ibu. Ini ada perubahan kah LHKPN yang kemarin-kemarin? Maksudnya perubahan WL-nya atau perubahan aplikasinya, Bu? Perubahan aplikasi dan formatnya. Kalau untuk format dan aplikasinya, insya Allah tidak ada perubahan, masih Tidak sama perubahan, seperti yang ya. dulu. Oke. Lalu kemudian saya kan pensiun tahun ini nih. Apakah harus buat lagi LHKPN atau diikhlaskan aja lah, nggak usah buat gitu? Ibu pensiunnya bulan apa? Bulan Agustus, say. Oh, berarti masih lapor dong, Bu. Masih lapor ya. Masih lama, Bu, masih lama. Nanti kan tinggal menghitung hari sudah. Wih, masih lama. Perasaanku sebentar aja lagi gitu loh. Jadi nanti ini Bu pilihnya nanti khusus akhir menjabat. Jadi tahun depan Ibu sudah tidak lapor lagi. Oh, khusus menjabat ya, khusus menjabat ya. Iya. Apa namanya? Dimulainya kapan ini? Januari ini ya? Iya, Ibu sudah bisa isi sekarang. Jadi sekarang ya? Ya. Saran saya sih untuk pengisian itu kalau bisa di bulan-bulan awal, di Januari, Februari itu karena biasanya masih lebih mudah diakses. Kalau sudah masuk bulan Maret itu biasanya banyak errornya, biasanya susah ngaksesnya kita. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Silakan yang lain jika ada yang ingin ditanyakan.
Di chat ada Mbak Ayu? Nggak ada lagi? Sudah. Berarti cukup jelas ini saya menyampaikannya. Silahkan Bapak dan Ibu. Oh, biasanya nih. Oh ya, silahkan. Yang raise hand. Biasanya silahkan dari Kecamatan Balikpapan Kota. Ibu Maya. Sudah tadi, Mbak. Oh, yang tadi ya. Silakan Bapak Yudi Arso berarti dari Disnaker. Siap, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Waalaikumsalam pengisian warahmatullahi LHKPN ini, saya ada bermasalah tuh di emailnya Mbak. Jadi beberapa hari yang lalu saya dimintain bukti-bukti pengiriman karena emailnya lama nggak terbuka, jadi saya susah. Nanti sudah lupa juga, passwordnya sudah lupa juga. Oh, Apakah iya. email ini bisa diganti begitu Mbak? Bisa. Nanti Bapak bisa WA saya, japri saya. Nomor saya ada saya share di surat. Nanti bisa ditanyakan ke Kasubag Umum. Bapak japri aja email Bapak yang baru. Nanti Oh, kami siap. resetkan ulang passwordnya. Oh, siap. Oke, terima kasih itu aja Mbak. Soalnya memang Ya. yang jadi masalah saya itu aja. Soalnya. Oke Pak, siap. Ya memang beberapa kendalanya itu kadang ada yang, Mbak saya lupa emailnya apa yang saya daftarkan gitu. Iya. Nanti bisa WA saya, japri saya maupun Mbak Ayu untuk dimasukkan emailnya yang baru. Oh, siap. Terima kasih Mbak atas Ya. informasinya. Cukup. Silakan yang lain. Saya Mbak dari Disub. Silahkan Bapak. Pak Yuda. Ya. Sehat Pak? Iya sehat lah, aman lah. Ya Bapak silakan. Bertanya Mbak, bagaimana caranya itu menghilangkan, dan kita misalnya masukkan aset ya atau barang di situ, baru barang itu sudah seperti HP misalnya rusak. Lalu kan yang dulunya sebelumnya kita laporan periodik, lalu kita mau menghilangkan itu bagaimana caranya Mbak ya? Kan itu ada sebelumnya kan ada menu, bisa kita ambil semua data yang laporan tahun lalu, lalu kalau kita itu kan nanti cara menghilangkan yang kita anggap sudah nggak punya nilai manfaat atau nilainya sudah menyusut kurang. Nah seperti begitu itu bagaimana Mbak caranya? Itu saja. Dibuang aja Mas, dibuang. Buah jiria, memang kok banyak kapal bersih dah Bu, mau Punya di melaporkan. sini mah, nostalgia. Oh ya Kak. Nanti mengganggu saya. Ya Bu, sehat selalu Buku. Ya, oke Bapak. Jadi nanti misalnya harta tersebut di tahun 2022 sudah rusak atau mungkin sudah dijual atau sudah dihibahkan ke orang lain. Nanti Bapak klik dulu load data sebelumnya, load data harta sebelumnya. Setelah Bapak dia muncul, nah harta Bapak cek harta mana yang mau dihapuskan, nanti Bapak klik tombol, ada dia tombol aksi. Jadi setelah keterangan harta apa. Oh yang itu Mbak ya, yang betul. gambar kayak pensil itu ya? Ya, di situ kan ada 3 pilihan Bapak, ada edit, ada pelepasan, ada tetap. Nah, jadi kalau misalnya harta tersebut sudah tidak ada, baik rusak atau dihibahkan, nanti klik tombol yang pelepasan. Pelepasan ya. Iya, nanti di situ otomatis nggak masuk dari neraca itu ya, berarti kan itu dasar neraca kan itu sebenarnya. Iya, ya kan? Nanti Bapak ngeceknya di lampiran lampiran apa tadi itu ya, saya lupa pengeluaran kan. Nah, nanti cek di situ. Nanti kalau Bapak sudah lepaskan, dia munculnya di situ. Munculnya di situ ya. Ya. Lalu Mbak, juga kadang-kadang kita bingung nih, bahwa kan seperti kendaraan kita kan punya namanya barang yang namanya bergerak, tapi terjadi penyusutan. Nah, mungkin ya kalau kita secara pribadi pengukuran penyusutan itu seperti apa Mbak ya? Intinya begitu. Oke, jadi kalau untuk harta penyusutan itu biasanya terkait dengan nilai estimasi saat pelaporan. Jadi di sini misalnya awal tahun, misalnya kendaraan ya Pak ya, misalnya kendaraan, Bapak nilai masukkan di data yang tahun lalu itu misalnya kalau dijual
barang Ya. ini berapa dapatnya. Nah, Ya, biasanya nilai penyusutan itu adalah pengurangan nilai penjualan. Jadi misalnya di tahun lalu kira-kira kalau dijual 10 juta. Nah, bisa jadi di tahun ini itu tidak segitu lagi, bisa berkurang nilainya 8 juta, 9 Oh, juta karena berarti kita pakai bisa pakai rumus depresiasi ya berarti ya? iya, heeh. Bapak ngeri Iya. bahasanya. Rumus kalau dijual lagi kira-kira berapa begitu. Nah, ya kan memang begitu kan, Mbak. Iya. Nah, masalahnya Iya. kan kadang kan kita kira-kira aja, Mbak, berdasarkan harga pasar kan. Tapi kan kalau kita bicara namanya pembuktian kan dasar ada metodenya kan untuk ukur itu. Iya, bisa kira-kira dicek di e-commerce kan Pak pasarannya berapa Ya, gitu pasaran mungkin. ya, betul. Ya itu aja, Mbak. Makasih Siap penjelasannya. Bapak, silahkan yang lain di chat ada nih Mbak Yu ya. Oke, mana Mbak Yu? Dari Mbak Dewi Susanti ya, dari Kelurahan Damai Bahagia. Di sini Mbak, saya sudah dapat aktivasi LHKPN di email saya. Terus apa langkah selanjutnya saya Mbak? Karena saya belum pernah mengisi. Nah, berarti saya sudah coba nick dan password yang saya dapat di email, tapi nggak bisa Mbak masuk. Terima kasih. Nanti berarti sudah di Ibu Dewi Susantinya ada enggak ini di sini? Ibu Dewi Susanti, apakah bisa unmute, open mic? Iya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah dapat email aktivasi, terus sudah mencoba mengisi juga nggak bisa, boleh ke sini Bu, ke bagian organisasi. Biar enak saya ngelihatnya juga, ngeceknya kenapa nggak bisa gitu. Ada Mbak. Ya, jadi begitu ya Bu Dewi Susanti, kalau misalnya ada kendala pada saat sudah menerima emailnya, email aktivasi, tapi nggak bisa juga sudah masukkan NIM dan email yang dan password yang ada di email, nanti ke bagian organisasi aja akan kami bantu untuk loginnya, untuk pengaktivasiannya. Oke, yang lainnya ada lagi Mbak Yu? Lainnya Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Mbak izin boleh? Silakan Ibu. Ya, Mbak izin tadi mungkin agak telat. Ya. Maaf nih berkenan. Ya. Untuk penyetaraan Mbak, apakah tetap di LHKPN-nya atau ada perubahan di LHKASN atau hanya yang di khusus itu tadi? Oke, jadi untuk Japung terdampak penyetaraan, jadi kemarin kan kita ada di penyetaraan di tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, berarti di tahun ini tidak melapor lagi, tapi melapornya hanya di LHKASN. Gitu. Jadi untuk terkait nanti pengaktifasian akunnya, nanti bisa menghubungi admin LHKASN di inspektorat. Ya, bisa menghubungi Mbak Dini. Oh gitu. Jadi berbeda dengan link yang ini ya Mbak? Berbeda, betul. Dia si Harka, Bu. Berarti ke siapa tadi Mbak? Ke Ibu Dini Inspektorat. Oh baik. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, silahkan. Tadi ada yang raise hand lagi ya, Bapak Pajar ya? Silakan Bapak. Bapak mohon izin suaranya tadi. Iya Mbak. Ya, silakan Bapak. Mohon izin Mbak. Pertama yang tadi lanjutan pertanyaan dari Pak Yuda. Itu kan yang pelepasan harta yang HP handphone. Itu kan sudah saya isi. Tetapi nanti dia lanjutnya ke dilepas ke siapa, alamat siapa. Kemarin sudah saya isi itu tidak ada. Karena kendaraan rusak. Handphone rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait saya ini kan PLT, yang tahun lalu PLT. Nanti untuk jabatannya kan itu apa? Ada rangkap jabatan atau mengisi sesuai jabatan yang aslinya, Mbak? Mohon izin, Mbak. Mohon izin, Bapak. Untuk yang pertama tadi sudah benar ya, Bapak. Kalau misalnya memang hartanya itu rusak, diisi saja keterangannya bahwa rusak seperti itu. Nah, kalau untuk yang kedua terkait nama jabatan itu sebelumnya sudah saya lakukan verifikasi sesuai dengan data jabatan Bapak yang terbaru.
Jadi nanti dicek saja di data jabatan apakah sudah betul. Siapa tahu saya hilap kan Pak, Bapak ketinggalan gitu ternyata. Nanti kalau misalnya tidak sama, nanti bisa klik bisa nambah di rangkap jabatan. Ya walaupun PLT ya, nggak Walaupun masalah ya. Nah, tapi sekarang posisinya apa Pak? Posisi saya masih Kasubag PU, Oh, cuma masih kepala Kasubag PT-nya kan PU. ya, cuma merangkap PLT. Oh, ini jabatan definitif Pak. Oke. Siap, berarti sudah sesuai, Pak. Sudah saya isi Ya. soalnya. Makasih, Pak. Oke Pak, sama-sama. Bahkan Bapak dan Ibu masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya Bapak dan Ibu ya? Cukup, Mbak. Makasih. Iya, yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau sudah tidak ada, menyampaikan informasi jika nanti misalnya pada saat pengisian ada kendala bisa menghubungi saya Dina maupun Mbak Ayu di bagian organisasi. Misalnya bingung juga walaupun kita sudah bantu melalui pandu melalui WA maupun telepon, nanti bisa datang ke sini ya Bapak dan Ibu. Untuk via call-nya via telepon atau WA insya Allah aktif 24 jam. Jadi WA aja mau weekend mau hari kerja silakan di WA aja ya Bapak dan Ibu. Kalau mau ke sini juga silahkan. Nah, tapi jangan lupa kalau misalnya di sini itu sekalian ngisi bawa eviden atau bukti dukung yang terkait harta. Misalnya kayak harta tanah itu kan ada masukan nomor surat sertifikat, berarti Bapak dan Ibu harus sudah menyediakan data dukungnya itu. Jadi pada saat penginputan sudah enak tinggal masukin aja misalnya sertifikat tanah kalau atau STNK seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ada eviden yang dibawa. Tapi kalau kesininya cuma mau konsul terkait aktivasi pertama, mau ngisi sendiri di rumah datanya, ya silakan. Nanti kami bantu untuk pada saat aktivasi pertamanya. Gitu ya. Ini nanti sosialisasi ini juga nanti kami masukkan di YouTube, jadi Bapak dan Ibu bisa nonton di rumah dan paparannya juga nanti akan saya share di Kasubag umumnya ya Bapak dan Ibu. Nanti minta aja paparan sosialisasinya ke Kasubag umum. Iya, di kolom chat sudah ada Mbak Yu? Oh, sudah di kolom chat sudah ada, nanti Bapak bisa download ya. Gitu. Mungkin cukup sekian sosialisasi LHKPN di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika pada saat penyampaian ada kata yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Saya tutup kegiatan acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita foto dulu ya Bapak dan Ibu ya buat eviden. Untuk kenang-kenangan. Ya, silakan diaktifkan. Iya buat kenang-kenangan. Silakan diaktifkan videonya. Iya. Ada berapa slide Mbak Ayu? Ada 6, ada banyak. Berarti senyumnya agak lama ya Bapak dan Ibu. Iya. Oke, silakan Mbak Ayu di pengambilan gambar. Yang sheet pertama dulu ya. 1, 2, 3. Mas Yuda tambah ganteng ya, Mas Yuda tambah ganteng. Lanjut yang ke galeri yang kedua ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya yang ketiga 1, 2, 3. Lanjut yang keempat 1, 2, 3. Yang kelima ya sekarang 1, 2, 3.
Nah, ini yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Terima kasih terima Bapak dan kasih. Ibu. Silakan Atas informasi yang Li. disampaikan. Ya. Terima kasih. Jangan lupa link absennya Bapak ya. Ya. Siap, Bu. Yang tunggu dulu sebentar biar.